Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Puji Tuhan, kita ada boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini semua karena Tuhan. Saya akan kembali melanjutkan bagian yang ketiga atau ini bagian yang terakhir dari Roma 12 ayat 11 yang adalah ayat tahunan kita, ayat tahun ini. Mari sama-sama kita membaca Roma 12, tapi kita akan membaca lebih dahulu dari ayat 9, 10, dan 11. Mulai ayat 9, Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silakan buka Alkitab masing-masing. Bapak Ibu yang melihat video khotbah ini, Bapak Ibu simak kita membaca firman Tuhan. Roma 12, saya mulai ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Nah, tolong saya ingin membaca Alkitab yang dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya saudaraku. Saya baca dulu Roma 12 pasal 12 ini. Saya baca ayat 9. Kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Bekerjalah untuk siapa? Untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Nah saudara, kalau minggu lalu saya sudah membagi dua hal, yaitu bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala. Dan hari ini yang ketiga, yang keempat, dan yang kelimanya. Ya, saya ulang lebih dahulu ya minggu lalu saudaraku ya. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Yang pertama, kita harus memandang Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini, dan dia adalah kebahagiaan kita. Ayat referensinya Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan atau membereskan dosa dan pelanggaran kita, saudaraku. Dengan kata lain, kita hidup bersih di hadapannya. Amin. Saya kasih ayat waktu minggu lalu adalah Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Nah, hari ini bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga ini dari ayat 11 yang tadi kita sudah baca. Ayat 11. Ayat 9 maksud saya, maaf ya, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasih itu ikhlas. Yang pertama saudara, orang percaya, orang Kristen yang benar, yang rindu untuk memiliki spirit, semangat untuk melayani Tuhan, yang pertama, memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini harga mati, katakan amin. Memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Nah saudara, ayat yang paling terkenal, mari kita buka 1 Korintus 13. Ayat yang terkenal dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus pasal 13. Saudara, saya baca ayat ini mulai ayat pertama. Saudara simak ya. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini orang sudah super ya, orang dalam kategori begini. Tetapi, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow, saudara-saudaraku. Saudara perhatikan. Saya sampai ayat 2 dulu. Saudara lihat,
Apapun yang kemampuan kita, kehebatan kita, supernya kita, kalau tidak ada kasih itu percuma, saudaraku. Hari ini fokus saya adalah selain kita punya roh yang menyala, nanti kita akan lihat bagaimana kita mengimpartasikan kasih kita, kasih yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama, supaya roh kita tetap menyala-nyala, miliki kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Minta kasih Tuhan dalam hidup kita. Pagi tadi saya juga dengar khotbah di online, itu tentang kasih agape, kasih yang ikhlas, yang memberi, tidak meminta. Ini yang harus kita pupuk dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Amin. Saudara, pelayanan dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, baik itu mungkin gereja kecil, gereja sedang, atau gereja besar, baik itu jemaat yang sedikit, jemaat yang sedang, ataupun jemaat yang banyak, sebenarnya sama saja. Selama kita memiliki kasih kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kalau Tuhan kita jadikan kebahagiaan kita, seperti yang minggu lalu saya bilang, maka saudara, segalanya akan ringan, segalanya akan terasa mudah. Memang mengucapkan ini mungkin mudah bagi saya, tetapi waktu Tuhan izinkan kita menghadapi satu persoalan, satu masalah, seringkali persoalan itu yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai persoalan. Saudara, sebenarnya tidak ada persoalan di muka bumi yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, asal kita mau bersandar kepada Tuhan. Persoalan kita adalah, apakah kita memiliki kasih itu dalam kehidupan kita. Sebagai pendeta, saudara-saudaraku, yang sudah belasan tahun saya melayani Tuhan, kalau saya boleh hitung sejak saya keluar dari sekolah Alkitab, saya keluar tahun 2000, berarti sudah 24 tahun hampir saya melayani. Dalam artian status sebagai pendeta. Ya. Tetapi apakah dengan usia pelayanan saya 24 tahun itu, saya benar-benar sudah maksimal di hadapan Tuhan? Saya merasa sepertinya belum, saudara-saudaraku. Mengapa? Kadang-kadang saya melayani karena terpaksa bisa. Kadang-kadang saya bisa melayani tidak ikhlas. Tapi firman Tuhan tadi berkata kepada kita semua, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, sulit bagi kita di perhadapan dengan persoalan atau masalah, kita seringkali harus bersikap menjaga baik-baik harkat dan martabat kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi pagi ini saya ingin berkata kepada kita semua, Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala, miliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita masih baca 1 Korintus 13 itu. Ayat ketiga, saudaraku. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Salah gak jadi orang baik? Oh, tidak salah, saudaraku. Nanti kita akan lihat bagian yang kedua, kita harus jadi orang baik, melakukan yang baik. Apa maksudnya? Kalau aku tidak mempunyai kasih, kata Paulus, aku tidak ada faedah. Nah, jadi kita harus lihat dulu definisi kasih versi 1 Korintus 13 ini. Definisi kasih yang diceritakan, dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Kasih itu apa, saudaraku? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini dia, saudaraku. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini di fase ini yang saya masih terus, Tuhan, godok saya Tuhan, godok saya Tuhan. Gumulan saya. Ayat ke-6, kasih itu ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, jadi kita harus jadi orang baik. Harus, kasih itu murah hati, tapi saudara tidak boleh sombong. Amin.
Amin. Ibu Gembala nanti juga lagi mengatakan, ya, jangan sombong. Amin. Kalau level kehidupan kita ditingkatkan oleh Tuhan, ingat, kenakan terus kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita miliki dalam dunia ini milik Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan dengan rela hati memberikan. Sekarang saudara, pikiran kita yang cerdas saja berpikir begini ya. Yesus saja menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita dari kekalnya, kejamnya, sadisnya, panasnya api neraka. Sehingga kita diselamatkan, dibenarkan oleh karena karya keselamatan Tuhan. Apalagi untuk urusan-urusan yang lain, saudara-saudaraku. Katakan amin. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Dunia ini miliknya Tuhan. Alam semesta miliknya Tuhan. Kita harus mengupayakan yang terbaik untuk kita dapat menikmati milik Tuhan ini, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat selanjutnya tadi kita sudah baca. Kasih Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Saya selesaikan sampai ayat 9, saudara, ayat 10, ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, ayat 13 saudara perhatikan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa saudaraku? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya engkau dalam pelayanan, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi kalau tidak punya kasih, tidak ada guna sama sekali. Haleluya, saudaraku. Yes, perhatikan ini dan renungkan ini baik-baik. Yang kedua, kita kembali kepada Roma. Kitab Roma pasal 12, saudara-saudaraku. Saya ajak sekali lagi untuk membaca ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Yang kedua atau yang keempat ya, karena saya masih menyambung yang minggu lalu tadi, yang pertama tadi itu yang ketiga, yang kedua sekarang itu yang keempat. Yang keempat, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Katakan amin. Saudara, setiap Jumat, hampir Jumat kita selalu membaca kitab Amsal. Ya, kitab Amsal umumnya berisi hal yang baik dan hal yang jahat. Dua hal yang berbeda, yang berefek dan berdampak dalam kehidupan kita. Satu perbuatan baik, satu perbuatan jahat. Tentu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya mengajak jemaat, umat Tuhan untuk memilih melakukan yang terbaik. Tetapi itu bukan mudah untuk dilakukan, saudara-saudaraku. Kecenderungan hati kita malas melakukan baik, tapi jelas tidak mau melakukan jahat. Kita suka netral, kita suka berdiam diri. Nah, ini tidak baik, saudara-saudaraku. Harusnya yang baik kita tetap terus lakukan, yang jahat benar-benar kita tidak lakukan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Atau yang keempat, saudara jangan salah ya, karena khotbah saya menyambung yang minggu lalu. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ayat referensinya saya ajak kita untuk buka 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudaraku. Ini ayat juga yang sangat terkenal, sering juga saya sampaikan di tempat ini. 1 Petrus pasal 2, Bapak Ibu, ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu,
buanglah segala apa saudaraku? Kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Maaf. Maaf Bapak Ibu. Saya ulangi. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saya tambah satu ayat ya saudara-saudaraku. Dalam kitab Titus, sebetulnya saya tidak catat, tetapi saya ingat dalam kitab Titus. Mari kita sama-sama membuka kitab Titus. Ya, ini dia. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, saudara-saudara. Titus pasal yang kedua, ayat ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah ini luar biasanya kasih Tuhan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Yang apa saudaraku? Yang rajin berbuat baik. Katakan amin. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Rajinlah berbuat baik, jauhilah yang jahat. Tapi di dalam kerajinan kita selalu mengemasnya dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan kasih itu pura-pura. Jangan kasih yang munafik. Haleluya. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang, tapi di belakang orang kita ngomongin orang itu. Itu kasih yang munafik, saudara-saudaraku. Dan hari ini kita harus bereskan hal itu. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, sederhana kelihatannya khotbah pada pagi hari ini. Tapi bagian yang ketiga ini saya mengajak kita semua untuk kita benar-benar mau mematok pilihan yang tepat pada hari ini dan sampai selamanya. Saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam kasih Tuhan, dalam keikhlasan, dan dalam ketulusan. Amin. Yang kelima, saudara, atau yang terakhir. Yang kelima, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Tadi dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti keluarga ya. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga, saudara, ini yang menjadi juga pergumulan pribadi saya, yang hari-hari ini juga saya juga diingatkan, dan termasuk pagi tadi juga waktu saya dengar khotbah online saya dengar ini. Yang ketiga, bagaimana supaya roh kita tetap menyala, atau yang kelima ya, menjaga hubungan dengan sesama. Kita menjaga hubungan dengan sesama karena kasih kepada Tuhan. Saudara, kalau bukan karena kasih kepada Tuhan, kita tentu malas menjaga hubungan dengan sesama. Saudara, banyak hari-hari ini selalu saya mendapatkan bentuk tulisan di dalam gadget saya, handphone saya, bahwa kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang membawa racun dalam hidup kita. Dan kita sepakat untuk seperti begitu. Kita hanya sekedar berteman. Yang penting kita tetap tidak membenci mereka. Nah, yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya roh kita tetap menyala? Menjaga hubungan dengan sesama. Ya, saudara, sejujurnya, kasih masih banyak di antara kita yang masih perlu dibereskan dan dibenahi pada soal ini. Hubungan antar sesama. Karena hubungan antar sesama ini, saudara-saudaraku, memang sangat rentan ya, saudaraku. Karena kita berhubungan atau bersosialisasi dengan bermacam-macam manusia dengan watak, karakter, tipe, gayanya punya tersendiri. Saya pun demikian, punya tersendiri. Nah, tentu kita harus benar-benar pintar dan bijak, saudara-saudaraku. Karena sejujurnya ya, masih banyak di antara kita yang memang harus dibereskan dan dibenahi pada soal ini, saudara-saudaraku. Dan kalau kita punya teman atau relasi dengan siapapun juga, saudara-saudaraku ya, seringkali dalam percakapan kita dengan mereka, kita akan tahu
Mungkin mereka juga menilai kita, tapi kita pun menilai dia. Ada teman yang mungkin saya lihat ya, banyak kekecewaan di masa lalunya, sehingga kekecewaan itu menumpuk menjadi satu kepahitan dalam hidup dia. Terlihat dari setiap kalimat-kalimat yang diucapkannya. Kalau kita sedang berbicara atau ngobrol, bisa terlihat. Maka itu saudara-saudaraku, senjata yang paling ampuh, ini tidak ada dalam catatan saya. Senjata yang paling ampuh adalah banyak-banyaklah mengucap syukur. Katakan amin. Banyak-banyaklah mengucap syukur, saudara-saudaraku. Bangun pagi kita mengucap syukur. Tadi kita nyanyi lagu apa? Alam semesta. Saudara, kita pun bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada alam sekitar kita. Bumi yang masih kita injak ini, saudara-saudaraku. Tuhan menganugerahkan oksigen, nafas bagi kehidupan kita. Ya, hujan, panas. Kita tidak boleh bilang, lagi tidak bagus cuaca. Sebenarnya bagus atau tidak bagusnya cuaca itu tergantung persepsi kita. Ya, sadar nggak kita? Ini mungkin hal sepele ya. Ya, perhatikan saudara. Cuaca lagi nggak bagus, ya kan? Sebenarnya kalau kata saya, bagus tidak bagus tergantung cara kita. Kalau cuaca lagi hujan, ya kita harus siap-siap payung, pakai jaket, ya, pakai jas hujan atau apa. Kalau kita sakit, kita nyalain cuaca. Sadar nggak kita? Di otak kita, orang bilang, alam bawah sadar ya, kita nyalain Tuhan. Dan kalau kita sudah nyalain Tuhan, tanpa sadar, kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Saya merindukan hal ini, saudara. Udah panas, nggak hujan-hujan. Saudara, apapun yang diberi oleh Tuhan, syukuri. Bahkan kita harusnya begini, saudaraku. Kita bertanya kepada diri kita, ada nggak kesalahan kita di sini? Hah? Mari sama-sama, saya juga belajar buang sampah pada tempatnya. Amin, saudara-saudaraku. Ya, tubuh kita ini kan rentan, saudara-saudaraku. Tubuh kita. Ada orang alergi, nggak boleh makan ini. Dimakan juga, ya dia alergi, sakitlah dia. Jangan menyalahkan makanan, jangan menyalahkan cuaca. Kita yang kadang-kadang tidak berhikmat. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Ya. Saudara, hidup ini hidup yang singkat. Tentu dalam hidup yang singkat ini kita mau hidup kita berguna, bukan? Saya dan Ibu Gembala mau di sisa hidup kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami sudah berumah tangga 22 tahun, saudara-saudaraku, tanggal 19 Januari kemarin. Rasa-rasanya masih sedikit sekali, sedikit. Mungkin belum ada 2-3% kami lakukan untuk Tuhan. Bahkan kami seringkali yang lebih banyak mungkin menyakiti hati Tuhan. Mari kita sama-sama, saudara-saudaraku. Roh kita tetap menyala-nyala. Nah, kita mungkin ya saudara-saudaraku merasa sudah suci dan kudus di hadapan Tuhan. Apalagi pendeta nih. Ya, pendeta nih kayak saya. Kita merasa suci dan kudus di hadapan Tuhan. Padahal kita masih banyak bermasalah dengan sesama kita. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayo, lepaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita belajar. Memang kita harus juga, saudara-saudara, menjaga hubungan ini. Ya, bisa dikatakan kita harus jaga jarak. Bukan berarti kita membenci dan memusuhi ya. Tidak. Kalaupun ada di satu momen atau kesempatan dan suatu acara kita berjumpa dengan orang penanya kita, tidak apa-apa. Alkitab katakan, mendahuluilah dalam memberi hormat. Tidak apa-apa. Tapi memang untuk menjalin hubungan yang lebih intens mungkin tidak bisa. Tidak apa-apa, itu kan hak kita. Supaya kita berjaga-jaga. Karena memang saudaraku, kita harus benar-benar harus bijak. Ibu Gembala pernah bilang, kita harus punya apa? Smart ya. Iya, saudara-saudaraku. Jadi, buat yang banyak teman, puji Tuhan. Buat yang sedikit teman, puji Tuhan juga. Nggak jadi masalah. Ya kan? Yang penting kita membangun hubungan dengan Tuhan semakin intens, semakin kokoh dan kuat. Karena saya percaya, orang percaya, kalau membangun hubungan dengan Tuhan yang intens kuat, Tuhan akan berbicara kepada hatinya. Pasti. Amin. Pasti. Ya contoh aja suami istri, contoh aja orang tua dan anak. Kalau ada komunikasi ya,
Kalau ada komunikasi, pastilah orang tuanya ngomong sama anaknya. Nggak mungkin. Jangan buat itu ya nak. Buat seperti begini. Jangan jahat ya sama orang. Seperti begini. Pasti nggak mungkin saudara. Sama. Kita pun waktu kita masuk dalam doa menyembah Tuhan. Sebagai anak kita rindu dekat dengan Bapa di surga. Bapa pasti ngomong saudaraku. Saya percaya. Bahkan untuk urusan-urusan yang kelihatan kecil, saya percaya sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Yang tadi saya bilang, Yesus putranya yang tunggal, yang sulung bagi kita, diberikannya. Apalagi kalau untuk soal lain. Aduh. Selama ini kadang-kadang kita tidak hormat kepada Tuhan. Hal kecil ucapan kita, cuaca lagi nggak bagus. Sebenarnya kalimat itu ya kurang tepat kalau pemahaman saya sih. Karena cuaca alam sedang itu indah di pemandangan Tuhan. Amin. Nah, roh yang ada pada kita akan terus menyala. Kalau hal ini, kalau hal masalah dengan teman, masalah sama, kita dapat lewati dengan benar. Yuk, ayat yang terakhir. Yang saya sudah sedikit bocorkan kepada Ibu Gembala ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini ayat yang sudah seringkali juga kita suka baca saudara-saudaraku. Dan saya ajak kita untuk baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci apa saudaraku? Ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa saudaraku? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Ini logikanya. Ini kebenaran yang dibuat oleh Rasul Yohanes. Pada bagian lain, ayat lain dikatakan kalau kita membenci saudara kita sudah seperti membunuh, menjadi pembunuh. Betul kan? Kita jadi pembunuh. Nah, ayat ini berkata kita menjadi pendusta. Kita menjadi pendusta. Saudara-saudaraku, kita tidak menjadi pendusta. Bagaimana mungkin ya kita mengasihi Allah yang kita tidak lihat, tapi kok kita tidak mengasihi saudara yang kita tidak lihat? Gak mungkin ini saudaraku. Ini bullshit, omong besar. Kalau kita bilang kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah. Ini sama kayak khotbah kita tadi kita dengar ya. Ya, betul nggak? Berjam-jam berdoa rasa sudah suci. Kalau ngomong, puji Tuhan, Shalom, Maranatha, Haleluya. Tapi benci dengan orang lain. Nah, bagaimana nih? Saya tidak habis pikir untuk hal seperti ini, saudara-saudara. Tidak habis pikir. Alkitab katakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara boleh baca itu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan pendusta. Saudara, jadi kaitan roh yang menyala-nyala dan kasih kepada sesama ternyata sangatlah erat. Kita tidak bisa melayani Allah yang tidak kelihatan dengan semangat yang luar biasa, dengan kasih, kalau hubungan kita dengan sesama kita belum beres. Amin. Saudara, maafkanlah temanmu, maafkanlah sesamamu yang pernah menyakiti hatimu. Kita pun meminta maaf kepada sesama kita kalau kita pernah melukai hati mereka. Sudah, kalaupun pada akhirnya kita hanya berteman biasa, tidak jadi masalah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memang Tuhan kirim untuk kita bersahabat. Amin. Kita bersahabat. Tapi kita hanya bisa berteman dengan orang-orang yang mungkin bisa mengerti kita, memahami kita. Kita pun juga bisa mengerti dia dan kita bisa mengerti. Tetapi untuk sesama kita harus tetap menjaga. Karena Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia tanpa melihat batas-batas atau ukuran-ukuran, ya, atau perbedaan. Jadi pada bagian yang ketiga ini, saudaraku, bagian yang terakhir, dan biarlah ayat firman Tuhan ini akhirnya membuat kita menjadikan Tuhan Yesus benar-benar teladan kita. Teladannya, saudara,
teladan panutan kehidupan kita. Yesus tidak pernah membenci orang. Yang Yesus benci adalah dosa yang dibuat oleh orang itu. Amin, saudara-saudaraku. Saudara, biar kita minta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Selamat berjuang sepanjang tahun ini. Ayat yang luar biasa, ya, dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku